Tuhan berserta kamu. Saya gembira bila mereka berkata kepada saya, "Hai, marilah kita menyanyi kepada Tuhan." Allah itu roh. Kemuliaan kepada Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Doa untuk kesucian bersama. Ya Allah yang Maha Kuasa, semua hati manusia terbuka di hadapan Tuhan. Semua keinginannya diketahui oleh-Mu, dan daripadamu tiada rahasia yang tersembunyi. Sucikanlah niat hati kami dengan ilham Roh Kudus-Mu, supaya kami boleh mengasihi-Mu dengan sempurna dan memuliakan nama-Mu yang kudus dengan selayaknya melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Pujian Gloria bersama. Kemuliaan kepada Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera kepada umat-Nya di bumi. Tuhan Allah, Raja di surga, Allah dan Bapa yang Maha Kuasa, kami menyembah Engkau, kami bersyukur kepadamu, kami memuji Engkau sebab kemuliaan-Mu. Tuhan Yesus Kristus, Anak Tunggal Bapa, Tuhan Allah, Domba Allah, yang menanggung dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang duduk di sebelah kanan Allah Bapa, terimalah doa kami. Tuhan sejala yang kudus, Engkau sejala Tuhan, Engkau sejala yang maha tinggi, Yesus Kristus dengan Roh Kudus, dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Haleluya, mari kita memuji Tuhan. Kita menaikkan ucapan syukur kepada Tuhan. Mari kita memuji Tuhan. Katakan terima sukacita surga. Haleluya. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku.
terima kasih. Kami percaya Tuhan, Engkau mengasihi kami, Engkau mengampuni kami. Haleluya. Segala pujian, segala hormat Tuhan hanya kepadamu. Haleluya. Oh Yesus. Haleluya. Oh. Haleluya. Haleluya. Yesus. Oh. Terima kasih Tuhan. Oh Yesus. Haleluya. Oh haleluya. Kita menyembah Tuhan. Haleluya. Katakan ampunilah Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya. Ampunilah, selamatkanlah, pulihkanlah kota tercinta, sinari dengan terang kasih-Mu, dengar doa kami. Dengar doa kami. Dengar doa kami. Bapa Maha Kuasa, anak-Mu Yesus Kristus mengajar bahwa apa yang kami lakukan kepada orang yang paling tidak layak, kami lakukan juga kepada Dia. Berilah kami kehendak menjadi pelayan orang lain, seperti mana Dia adalah pelayan kepada semua orang yang mengorbankan nyawa dan mati untuk kami, tetapi sekarang hidup dan memerintah dengan Engkau dan Roh Kudus, satu Allah, sekarang dan selamanya. Amin. Pembacaan yang pertama diambil daripada 2 Samuel pasal 18 ayat 5 hingga 9, disambung ayat 15, ayat 31 hingga 33. 2 Samuel pasal 18 ayat 5 hingga 9, disambung ayat 15, ayat 31 hingga 33. Dan raja memerintahkan kepada Yoab, Abisai dan Itai, demikian, perlakukanlah Absalom orang muda itu dengan lunak karena aku. Dan seluruh tentera mendengar ketika raja memberi perintah itu kepada semua kepala pasukan mengenai Absalom. Lalu tentera itu maju ke padang menyerang orang Israel. Dan terjadilah pertempuran di hutan Efraim. Tentera Israel terpukul kalah di sana oleh orang-orang Daud. Dan pada hari itu terjadilah di sana pertumpahan darah yang dahsyat. 20.000 orang tewas. Kemudian pertempuran meluas dari sana meliputi seluruh daerah itu, dan hutan itu memakan lebih banyak orang di antara tentara daripada yang dimakan pedang pada hari itu. Kebetulan Absalom bertemu dengan orang-orang Daud. Adapun Absalom menundangi Bagal. Ketika Bagal itu lewat di bawah jalinan dahan-dahan pohon tarbantin yang besar, tersangkutlah kepalanya pada pohon tarbantin itu, sehingga ia tergantung antara langit dan bumi. Sedang Bagal yang dikendarainya berlari terus. Kemudian 10 bujang pembawa senjata Yoab mengelilingi Absalom, lalu memukul dan membunuh dia. Maka datanglah orang Ethiopia itu, kata orang Ethiopia itu, Tuanku Raja mendapat kabar yang baik sebab Tuhan telah memberi keadilan kepadamu pada hari ini dengan melepaskan tuanku dari tangan semua orang yang bangkit menentang tuanku.
Tetapi bertanyalah raja kepada orang Etiopia itu, "Selamatkah Absalom, orang muda itu?" Jawab orang Etiopia itu, "Biarlah seperti orang muda itu musuh tuanku raja, dan semua orang yang bangkit menentang tuanku untuk berbuat jahat." Maka terkejutlah raja, dan dengan sedih ia naik ke anjung pintu gerbang, lalu menangis. Dan beginilah perkataannya sambil berjalan, "Anakku Absalom, anakku, anakku Absalom. Ah, kalau aku mati menggantikan engkau Absalom, anakku, anakku." Inilah firman Tuhan. Injil Kudus daripada Tuhan kita Yesus Kristus menurut Yohanes bab 6 ayat 35 hingga 41 disambung ayat 51. Yohanes bab 6 ayat 35 hingga 41 disambung ayat 51. Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Tetapi aku telah berkata kepadamu, sungguh pun kamu telah melihat aku, kamu tidak percaya. Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku, dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Sebab aku telah turun dari surga, bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku, jangan ada yang hilang, tetapi supaya aku bangkitkan pada akhir zaman. Sebab inilah kehendak Bapa-Ku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Maka bersungut-sungutlah orang Yahudi tentang Dia, karena Ia telah mengatakan, "Akulah roti yang telah turun dari surga." Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku, yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Inilah Injil Kristus. Salam semua jemaat Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan Yesus Kristus karena Dia sentiasa memimpin dan memberkati kehidupan kita sepanjang minggu yang lalu. Haleluya. Saya bersyukur karena kita dapat bersama dalam ibadah atas talian dimanapun Anda berada. Saya berdoa agar Tuhan melawat Anda bersama seisi keluarga Anda. Mari jemaat Tuhan, kita siapkan hati untuk menerima pengajaran firman Tuhan pada pagi ini. Mari kita berdoa. Bapa yang kami kenal melalui anak-Mu Yesus Kristus, kami sangat bersyukur atas kasih anugerah-Mu yang tidak pernah berkesudahan di dalam kehidupan kami. Pada pagi hari ini Tuhan, kami siap untuk mendengar firman-Mu. Berbicaralah Tuhan kepada kami semua pada pagi hari ini. Ya Tuhan, kami mohon Roh Kudus-Mu memberikan kami roh pengertian, supaya kami dapat mengerti pengajaran firman Tuhan yang disampaikan. Tuhan, urapilah hamba-Mu ini, supaya hamba-Mu dapat menyampaikan message firman Tuhan ini kepada jemaat-Mu. Terpujilah dan mulialah nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Pagi ini saya mahu mengungsikan kebenaran firman Tuhan kepada Anda. Tema firman Tuhan pagi ini, akulah roti hidup. Terlebih dahulu, mari kita baca petikan ini. Yohanes pasal 6 ayat 35, ayat 41 hingga 51. Ayat 35, kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku,
ia tidak akan haus lagi. Maka bersungut-sungutlah orang Yahudi tentang dia, kerana ia telah mengatakan, "Akulah roti yang telah turun dari surga." Kata mereka, "Bukankah ia ini Yesus, anak Yusuf, yang ibu bapanya kita kenal? Bagaimana ia dapat berkata, 'Aku telah turun dari surga'?" Jawab Yesus kepada mereka, "Jangan kamu bersungut-sungut. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku, jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku, dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Ada tertulis dalam kitab nabi-nabi, dan mereka semua akan diajar oleh Allah, dan setiap orang yang telah mendengar dan menerima pengajaran dari Bapa datang kepadaku." Hal itu tidak berarti bahwa ada orang yang telah melihat Bapa. Hanya Dia yang datang dari Allah, Dialah yang telah melihat Bapa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya, ia mempunyai hidup yang kekal. Akulah roti hidup. Nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun, dan mereka telah mati. Inilah roti yang turun dari surga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku, yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Sebelum kita memasuki di pasal yang ke-6 ini, Yesus baru saja selesai pelayanannya bersama murid-muridnya. Melayani orang ramai. Ada dua perkara yang luar biasa dialami oleh murid-murid Tuhan Yesus. Antaranya, Yesus memberi makan kepada 5.000 orang, tidak termasuk perempuan dan kanak-kanak. Yang kedua, Yesus berjalan di atas air. Kita mendapati bahwa melalui pelayanan Tuhan Yesus yang disertai dengan kuasa, ramai orang berbondong-bondong datang ingin bertemu dengan Yesus, karena mereka mendengar Yesus dapat menyembuhkan orang yang sakit, dan Tuhan Yesus juga telah memberikan makan 5.000 orang. Yesus sangat memperhatikan apa keperluan yang terdalam dalam kehidupan manusia yang sebenarnya. Hal yang pertama ialah, akulah roti hidup. Mari kita lihat di dalam ayat 35, kata Yesus kepada mereka, akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Saudara dan saudari dalam Kristus, kita kembali kepada ayat yang sebelumnya di mana Yesus bersoal jawab dengan orang-orang Yahudi yang datang menemuinya. Dan Yesus mengetahui motif utama mereka, mengapa mereka berusaha mencari Dia. Yesus menegur mereka bahwa mereka mencari Dia adalah bukan kerana tanda-tanda yang Yesus lakukan kepada mereka, tetapi kerana pengalaman mereka menerima makanan yang luar biasa sekali. Tetapi Yesus memberi suatu penekanan di sini yang sangat penting kepada mereka, bahwa ada perkara lain yang lebih penting daripada apa yang mereka nikmati makanan secara jasmani. Ramai orang pada masa ini mengalami tekanan ekonomi, khususnya dalam soal makan dan minum bagi meneruskan kelangsungan hidup mereka. Ia tidak terlepas daripada kita semua. Kita menghadapi hal yang sama. Namun, mesej firman Tuhan pada pagi ini berlainan dengan apa yang kita fikirkan atau orang lain fikirkan.
Ramai orang pada masa ini mengalami tekanan ekonomi, khususnya soal hal makanan dan minuman bagi meneruskan kelangsungan hidup mereka. Kita juga pada hari ini tidak terlepas daripada masalah ini. Kita semua pasti mengalami kekhawatiran, mengalami tekanan dan sebagainya. Namun saudara dan saudari, mesej firman Tuhan pada pagi ini memberikan dorongan dan penghiburan kepada kita semua. Saudara dan saudari, mari kita lihat apa yang Yesus katakan kepada orang ramai pada waktu itu. Tuhan Yesus berkata, "Akulah roti hidup." Yesus coba menggambarkan roti itu adalah diri Dia. Karena menurut bagi orang-orang Yahudi pada masa itu, kepada Yesus mereka telah menerima roti mana dari surga. Itu kita lihat di dalam ayat 31. Berkata, "Nenek moyang kami telah makan mana di padang gurun. Seperti ada tertulis, mereka diberikannya makan roti dari surga." Apabila mereka mengatakan tentang roti dari surga, maka disinilah Yesus coba membawa mereka melihat kepada dirinya yang diumpamakan sebagai roti yang hidup. Yesuslah roti yang hidup yang harus mereka terima, mereka percayai dalam kehidupan mereka sebenarnya. Namun, mereka tidak memahami maksud perkataan Tuhan Yesus kepada mereka. Apa yang Yesus katakan kepada mereka mengenai dirinya? Dengan tegas, Yesus berkata kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa yang datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa yang percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Saya percaya bahwa perkataan Tuhan Yesus di sini memberi penghiburan kepada kita semua. Bahwa Yesus mau supaya kita tidak terlalu tertekan soal keperluan jasmani. Tetapi lebih daripada itu, kita memiliki pengharapan di dalam Yesus Kristus. Bahwa kita tahu apabila kita datang kepada Dia yang menjadi sumber segala sesuatu, maka kita tidak perlu khawatir lagi soal kehidupan kita hari ini dan seterusnya. Kita perhatikan di sini saudara dan saudari. Tuhan Yesus berkata, "Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar dan haus." Saudara dan saudari, Tuhan Yesus memberikan penghiburan dan keyakinan kita pada hari ini bahwa apabila kita datang kepada Dia, kita tidak akan mengalami kelaparan dan kehausan secara rohani. Saudara dan saudari, Tuhan Yesus berbicara secara rohani, kehidupan rohani. Jadi, apa yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus di sini bukanlah yang dimaksudkan tentang roti, tetapi Tuhan Yesus merujuk kepada dirinya sendiri. Ini berarti apabila kita menjauhkan diri atau meninggalkan Tuhan Yesus dari kehidupan kita, maka kita tidak akan mengalami kedamaian, sukacita, kebahagiaan. Oleh itu, pada masa pandemik COVID-19 ini, saya mendorong kepada saudara dan saudari supaya kita datang kepada Tuhan Yesus. Dia adalah roti kehidupan bagi saya dan Anda semua. Hal yang kedua ialah mempercayai Yesus dalam kehidupan kita. Dalam ayat 47, firman Tuhan berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya, ia mempunyai hidup yang kekal." Saudara dan saudari, kita memperhatikan perbualan antara Tuhan Yesus dengan
orang-orang Yahudi yang datang menemui dia. Kita melihat bahwa orang-orang ramai pada masa itu tidak memahami apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus kepada mereka. Kedua, pandangan mereka kepada Yesus adalah orang biasa dan bukan seorang utusan Allah dari surga, seperti yang Yesus beritahu kepada mereka bahwa roti hidup yang dari surga ialah dia hanya melakukan kehendak Bapa di surga. Bagaimana reaksi mereka? Mereka bingung dan mereka tidak mau percaya apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Saudara dan saudari dalam Kristus, bagaimana dengan Anda pada pagi ini? Adakah Anda memiliki sikap hati dan pemikiran seperti orang-orang Yahudi yang mempersoalkan tentang kepribadian Tuhan Yesus? Saya menganggap bahwa mereka adalah golongan yang digambarkan pada hari ini. Mereka hanya bergelar beragama Kristen, tetapi tidak memiliki pengenalan perhubungan yang baik, yang jelas kepada Tuhan Yesus. Jika hal itu berlaku, bagaimana seseorang itu mau mengasihi Tuhan jika dia tidak mengenal Tuhan? Oleh itu, seseorang itu harus mengenal Tuhan yang dia percayai, yang dia sembah. Dan di sana kita melihat dia akan menyatakan kasih cintanya kepada Tuhan karena mengalami kuasa Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan seseorang pribadi itu. Tuhan Yesus kita lihat berasa heran melihat sikap mereka terhadapnya. Sebaliknya, mereka tidak menerima Yesus sebagai roti yang hidup dalam kehidupan mereka. Perkara yang sangat penting bagi kita pada pagi ini ialah kita haruslah sungguh-sungguh mempercayai Yesus dalam kehidupan kita. Ini bermaksud kita mengakui dan menyerahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan Yesus. Di mana Tuhan Yesuslah yang memerintah dalam kehidupan kita. Jemaat Tuhan yang dikasihi, hari ini kita mempelajari tentang roti yang hidup dari surga, yaitu Yesus Kristus. Kita telah mengetahui bahwa roti itu adalah merujuk kepada pribadinya Yesus Kristus. Kedua, ialah kita diingatkan bahwa datanglah kepada Yesus dan kita akan mengalami kehidupan yang kekal. Kita tidak hanya mengetahui bahwa Yesus dapat melakukan mukjizat, tetapi Yesus adalah juru selamat bagi kehidupan kita hari ini. Oleh itu saudara dan saudari, saya mau mengajak kita berdoa bersama-sama. Saya berdoa agar Tuhan menyatakan kemuliaan-Nya kepada kita semua. Kita sentiasa bersyukur karena Tuhan mengasihi kita dan memberkati kehidupan kita. Haleluya. Mari kita berdoa. Ya Bapa di surga, terima kasih karena pada pagi hari ini kami sudah mendengar firman Tuhan yang diberitakan kepada kami. Dan biarlah firman Tuhan itu akan terus tertanam di dalam hati kami dan bertumbuh dan menghasilkan buah yang lebat dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, kami berdoa, kami rindukan roti yang hidup dari surga itu, yaitu Yesus Kristus, datang dalam kehidupan kami, yang menguasai kehidupan kami. Kami mau menyerahkan seluruh hidup kami pada masa pandemik ini. Kami serahkan segala-galanya, kekhawatiran kami, tekanan kami. Tuhan, kami berdoa supaya Engkau membebaskan kami, memulihkan kami. Karena Engkaulah Tuhan yang menawarkan, yang memberikan janji-janji pengharapan kepada kami semua, supaya kami datang kepada Engkau. Apabila kami datang kepada Engkau, kami tidak akan mengalami kelaparan dan kehausan secara rohani. Terima kasih Tuhan. Terpujilah dan mulialah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa.
Semua yang percaya katakan, amin. Salam dan selamat beribadah kepada semua jemaat Tuhan. Saya bersyukur karena Anda setia mengikuti ibadah pada pagi ini. Mari kita mendengar beberapa pengumuman gereja. Pengumuman yang pertama ialah Minggu Majelis Gereja-Gereja Malaysia. Seperti yang pernah saya umumkan kepada Anda, mari kita bersama-sama sekali lagi saya mendorong kepada kita semua untuk memberikan sumbangan kepada Majelis Gereja-Gereja Malaysia. Keuangan ini digunakan untuk pelayanan Majelis Gereja-Gereja Malaysia. Yang seterusnya, Majelis Gereja-Gereja Malaysia akan mengadakan persekutuan doa atas talian yang diadakan pada 10 hari bulan 8 2021 pada hari Selasa, masa jam 9 hingga jam 12 tengah hari. Saya ingin mendorong kepada saudara dan saudari untuk mengikuti persekutuan doa yang dianjurkan oleh Majelis Gereja-Gereja Malaysia. Mari kita mendorong satu dengan yang lain untuk menyertai persekutuan doa ini. Pengumuman yang ketiga dan terakhir ialah saya ingin mendorong kepada semua jemaat Tuhan untuk terus memberikan sumbangan Anda kepada tabung kebajikan Diocese. Mari kita bersama-sama menyokong pelayanan kebajikan Diocese kita. Terima kasih kerana Anda memberikan perhatian terhadap pengumuman gereja pada pagi ini. Tuhan memberkati. Jemaat Tuhan, mari kita mengakui iman Naisin bersama. Saya percaya kepada Allah yang Esa, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, yang dapat dilihat dan yang tidak dapat dilihat. Saya percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, Anak Tunggal Allah, yang kekal diperanakan oleh Bapa, Allah daripada Allah, terang daripada terang, Allah benar daripada Allah benar. Dia diperanakan bukan dijadikan, sebab dia satu dengan Bapa. Maka segala sesuatu dijadikan olehnya untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita. Dia turun dari surga dan oleh kuasa Roh Kudus, dia dilahirkan oleh anak darah Maria dan menjadi manusia. Karena kita, dia disalibkan semasa pemerintahan Pontius Pilatus. Dia menderita, disiksa sampai mati, lalu dikuburkan. Pada hari ketiga dia bangkit pula menurut yang dinubuatkan dalam Alkitab. Lalu dia naik ke surga. Dia duduk di sebelah kanan Bapa. Dia akan datang kembali dalam kemuliaan untuk menghakimi baik orang yang masih hidup maupun orang yang sudah mati, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Saya percaya kepada Roh Kudus, yaitu Tuhan dan pemberi hidup, yang datang daripada Bapa dan Anak, serta dengan Bapa dan Anak, dia disembah dan dipermuliakan. Dia telah berfirman melalui nabi-nabi. Saya percaya kepada gereja sedunia yang kudus, dan daripada rasul-rasul itu, saya mengaku satu baptisan akan mendatangkan pengampunan dosa. Saya menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan dalam dunia yang akan datang. Amin. Marilah kita berdoa seperti yang diajar oleh penyelamat kita. Bapa kami di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami sehari-hari. Ampunilah kami akan dosa-dosa kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Kerana Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa dan kemuliaan, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Bersama Allah kekal Bapa kami yang di surga, kami mengucapkan terima kasih kepadamu yang telah menerima kami sebagai anggota-anggota hidup anak-Mu, Yesus Kristus penyelamat kami.
kami mengucapkan terima kasih kepadamu yang telah memberikan kami makanan rohani di dalam sakramen tubuh dan darahnya. Sekarang utuskanlah kami ke dalam dunia dengan damai, dan kurniakanlah kami kekuatan dan keteguhan hati untuk mengasihi dan melayani Engkau dengan sukacita dan hati yang ikhlas. Amin. Mari jemaat Tuhan, kita menerima berkat daripada Allah. Santosa Allah yang melebihi pengertian manusia, memeliharakan hati dan jiwa kamu di dalam pengetahuan dan kasih Allah dan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita, dan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, berserta dengan kamu dan tinggal serta dengan kamu sampai selama-lamanya. Amin. Pergilah dengan damai sejahtera dan layanilah Tuhan. Haleluya, mari kita memuji Tuhan. Kita menaikkan ucapan syukur kepada Tuhan. Mari kita memuji Tuhan. Katakan terima sukacita surga. Haleluya. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata